Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Al-ayat wa qala ta'ala fi kitabil karim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati Dr. Tati Miati, yang pada pagi ini mengundang saya untuk bersama-sama mengadakan acara Ramadan. Mudah-mudahan pada hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua ini atas takdir Allah, kita bersama bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Puskesmas di sini tambah barokah. Terus para pekerjanya sehat walafiat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya langsung saja. Tema pada pagi hari ini sebagaimana permintaan dari tuan rumah, yaitu saya mengambil tema dengan Ramadan mari kita raih husnul khotimah. Nah, jadi dengan Ramadan mari kita raih husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan yang puasa sebelum kamu, agar supaya kamu semua menjadi orang yang takwa. Hadirin sekalian, hari ini kita sudah berada di Ramadan paling akhir. Pak, insya Allah sekarang hari ke berapa, Bu? 23. Hari 23 ya, kira keliru. So, ingin segera hari raya kan ya. Hari 23, insya Allah hari Jumat hari raya kita. Hari Jumat kita raya sama-sama. Mudah-mudahan kita berbedaan. Nah, hadirin sekalian, karena sekarang ini kita berada pada akhir Ramadan, sepertiga dari Ramadan. Insya Allah hanya tinggal sekitar 1 minggu lagi, sepekan lagi. Hadirin ini saya ingin menyampaikan, jadi dengan Ramadan ini kita raih husnul khotimah. Dalam ayat tadi 183 Al-Baqarah, Allah mengatakan apa tujuan puasa kita ini. Ya kan, ini yang penting. Mengapa kita ini kok harus berpuasa? Ini tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya kita ini menjadi orang yang takwa. Nah ya, jadi orang beriman belum tentu bertakwa. Ya, tapi orang bertakwa pasti beriman. Jadi tingkatannya iman dulu. Ya makanya orang itu banyak dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, itu dalam Al-Baqarah 8 kali itu. Al-Baqarah itu. Kalau dalam satu Quran berapa kali itu? Coba lihat penjenengan disurvei coba ya. Sekali-kali menyurvei berapa kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini mengapa kok Allah menyeru pada orang beriman? Karena orang beriman ini ada orang iman yang taat, yang patuh, ada juga iman yang tidak taat. Nah ya, ini pokoknya beriman. Ya, sudah baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu sudah beriman. Karena sudah mengatakan keyakinan tadi. Tapi sudah ada itu, hanya baca syahadat toh, malah ada yang hanya sekedar tulisan atau KTP-nya Islam, ya. Tapi dia tidak menyampai ke takwa. Inilah dia. Jadi takwa ini adalah realisasi daripada orang yang beriman. Harus bagaimana?
Nah makanya dengan iman ini, dengan Ramadan ini, mari kita raih kepada yang namanya husnul khotimah. Apa sih husnul khotimah itu? Jadi orang hidup ini ya, Bapak, Ibu sekalian, adik-adik ya, orang hidup itu punya tujuan. Tujuan utama itu apa? Nah, ini tujuan utama itu apa? Yaitu tujuannya kita ini apa? Menuju surga. Gak ada lagi udah. Nah, selain orang yang tidak menuju tujuan ke surga, ya otomatis dia masuk neraka. Nah, makanya di dalam kehidupan di sini, orang yang mati ini terpecah menjadi dua. Ya, orang yang meninggal ini kalau sudah diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sering mengumumkan ya di masjid. Mesti kalau sudah di mik takmir itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti di sana ada yang dipanggil oleh Allah satu persatu, dipanggil. Nah ya, nah ini panggilan ini tidak memilih siapa, apakah masih muda, apakah sudah tua, tidak. Kadang-kadang tua entah maksud itu hidup aja, tapi kadang-kadang ada yang masih muda juga meninggal. Nah, di sini masalah kematian di sini syaratnya tidak harus tua. Syarat kematian itu syaratnya tidak harus sakit, tapi Allah sudah ada batas tertentu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi kejadian kematian itu kalau sudah tiba saatnya tidak bisa ditawar lagi, Bapak Ibu ya. Kalau sudah saatnya tidak bisa apa? Ya Allah saya tunggu aja, jangan dulu saya mati dulu, saya masih kenal di dunia. Kalau saatnya tidak bisa ditawar. Inilah dia. Nah di sini sekarang kita menuju raih supaya dengan Ramadan ini kita raih husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Jadi orang yang mati ini ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Ya, husnul khotimah artinya orang yang meninggal, saat meninggal itu keadaan dalam iman, dalam Islam, dalam kebaikan, itu namanya husnul khotimah. Kalau orang yang su'ul khotimah, matinya dalam keadaan tidak ada iman, dalam situasi dalam keadaan tidak baik. Makanya hadir sekali ada kejadian fakta ya, lihat dapat di WA itu banyak ya. Ada seorang khotib yang menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjawab pasti mati. Itu menerangkan itu menjelaskan kematian terus. Selesai khutbah ya, pada khutbah pertama duduk kan ya. Begitu duduk ke bawah duduknya tuh, langsung dia meninggal dalam keadaan duduk menyandar di kursinya seperti ini. Ini tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda husnul khotimah. Ada orang yang sedang sholat, ya sedang sholat berjamaah, imam juga, kadang dia buka imam, sujud. Begitu sujud ke bawah juga, begitu sujud malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil nyawanya diambil. Sujud terus tidak bisa bergerak. Ternyata dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti juga dia tandanya husnul khotimah. Tidak. Dan semua kegiatan-kegiatan kebaikan kalau kita tetap berbuat baik, kemudian tidak dicabut nyawanya, itulah namanya husnul khotimah. Ya. Namun dan sebaliknya ada seseorang, mudah-mudahan kita tidak ya. Kita ini sedang berjoget-joget, mau kelepok meninggal. Nah ya, makanya sebenarnya kalau sedang karaoke Anda ingat pada Allah ya. Jadi kan tidak melarang karaoke, tidak. Aina juga sering dikomedi itu, ya Allah ya luar biasa, tambah tua apa tambah anjir ya. Saya kadang-kadang merasa diri, aduh Bu, ya monggo lah, tapi ingat loh, jangan sampai melupakan dikit pada Allah. Agar takut dikhawatirkan kita meninggal dalam situasi seperti itu. Bapak ada keterangan begini, orang yang meninggal itu akan disesuaikan dengan kebiasaannya, Pak ya. Jadi orang meninggal akan dicabut sesuai dengan kebiasaannya. Ini kan begitu ya. Ini ada orang dulu, ini saya kenal
terkenal malah itu orang itu ya. Kalau dak itu di Nyuran itu. Muncul orang Nyuran ya. Tapi contoh aja sebutkan namanya. Itu waktu nazar saya menyaksikan itu nazar ya. Nah itu kalau saya di apa? Diuruki. Ayo Pak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak bisa mengucapkan. Tidak bisa mengucapkan. Nah ini ada temannya ya. Akhirnya bawa kartu as. Bawa kartu as. Loh inilah Ustaz, kalau dengan itu tidak bisa dia langsung apa digini ke sini, plek langsung meninggal Bapak Ibu. Langsung meninggal. Jadi orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Naudzubillah min dari setiap malam plak itu ya, hidupnya as kan gitu kan. Punya asyhadu itu bukannya untuk kartu as seperti itu. Nah, maka kita biasakan yang baik sekalian. Nah, kemudian ada suatu hadis karena pertanyaan gini. Terus Pak, itu tadi tanda-tanda usul timah. Apa ada juga dalilnya? Tanda-tanda orang itu husnul khotimah. Gitu ya. Ada. Ini saudara bersabda, man qala la ilaha illallah bi akhiri hayatihi dakhala jannah. Ini hadis juga termasuk. Barang siapa pada akhir hayatnya orang itu bisa mengucapkan dalam lidahnya la ilaha illallah dakhala jannah, dia adalah ahli surga. Nah, permasalahannya gini anak-anak muda. Terus siapa Ustaz yang bisa membaca lafaz la ilaha illallah itu waktu najah? Dia katakan tadi bahwa kita ini hati ini ya seperti ada gelas ya, aqua ya. Seperti aqua gini ya. Ini aqua ini ya. Aqua ini atau gelas sesuai dengan isinya. Kalau gelas itu isinya air putih, ya, ditumpahkan keluarnya apa? Air putih. Kalau gelas itu isinya teh, ditumpahkan keluarnya teh. Kan begitu ya? Dan seterusnya. Nah, itu sudah cobakan. Begitu juga hati kita. Hati kita ini kalau diisi ya dengan lafaz-lafaz kalimat thayyibah setiap kali dikir itu tidak harus di masjid aja Bu, Pak ya. Tidak harus habis sholat aja. Ini nama dikir di mana saja ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi yang namanya dikir itu boleh sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan, di mana saja. Hanya hatinya diisi dengan apa? Zikir. Nah makanya orang yang selalu hatinya dengan zikir, kalau kesandung, banyak kita sedang jalan Bu ya, jalan kesandung waktu, langsung kita terkejut. Kira yang diucapkan apa dalam hati itu? Keluar apa itu? Zikir apa? Subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah, itu ya, yang baik. Tapi kalau orang yang diisi dengan bukan zikir, begitu kesandung, gimana ucapannya? Jangan kasar, jancok. Kan begitu ya. Kurang aja waktu itu kan begitu kan ya. Nah makanya biasakan ucapan itu dengan yang baik. Ucapan dengan yang baik, jangan sampai kita sumpah serapah sebagainya. Bersin lagi, bersin. Nah, kalau orang yang hatinya penuh dengan zikir pada Allah dan sudah hafal, begitu bersin, hajj, mana ya? Umpamanya ya. Soalnya begitu. Kalau orang yang hatinya isinya dengan zikir tadi, pasti dengan bersin itu mengucapkan keluar kata apa? Alhamdulillah. Kan gitu ya? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang bersin, itu nikmat. Karena penelitian itu ya, jadi kesehatan, jadi dengan bersin itu luar biasa, itu bisa menimbulkan energi ya. Begitu bersin selesai baca alhamdulillah itu nikmat yang luar biasa. Kalau coba jenengan rasakan kalau akan bersin tidak jadi gimana kira-kira? Karena enak kan ya, lain nikmat. Makanya kalau hatinya berisi keimanan, ucapkan alhamdulillah. Lah yang mendengar, nah di sini makanya dikatakan tadi innamal mu'minuna ikhwatun ya. Jadi kita orang mukmin semuanya adalah apa? Saudara. Nah ya, kalau ada saudara yang berucap alhamdulillah dan bersin, maka saudara yang lain, nah ini wajib kifayah. Apanya? Menjawabnya ya. Jadi jawabannya saya bersin, jadi kan semuanya ada di sini. Hajj, alhamdulillah apa ya? Nah, jadi dengan ucapkan ya.
ya rahmukallah. Boleh bersama atau tidak, yang lain karena tidak mendengar sedang HP-an. Salah satu yang menjawab sudah jadi bersih seperti itu ya. Jadi ingat itulah. Jadi tumpah dari hati kita ini sesuatu yang dibiasakan. Nah, jadi kembali lagi man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa orang yang pada akhir hayatnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, permasalahannya sekarang. Terus Pak Ustaz, siapa yang bisa membaca la ilaha illallah itu? Ya kan? Ini ada suatu fakta saya menemukan ya dari juga ya pengalaman lah ya. Ini ada seorang dokter menuju tadi ya. Ada seorang dokter di Jakarta. Dia ini adalah ahli dokter, ahli psikiater, ya, ahli psikolog ya. Dan juga dia religiusnya sangat tinggi. Dia ini bertugas untuk mendampingi pasien-pasien yang sudah sakitnya parah. Ya kan? Jadi sudah sakitnya parah lah. Kadang-kadang sedang koma, kadang-kadang sudah kesembuhannya itu sudah dikatakan hanya berapa persen gitu, sedikit sekali ya. Nah, dia bagian dia terus menuntun dengan religius tadi, dengan cara beragama, diberi kesabaran supaya dia bersabar, supaya besok begitu dicabut nyawanya bisa dalam husnul khotimah, dibimbing begitu. Akhirnya dia survei sampai mencatat 1000 pasien. 1000 pasien yang meninggal di rumah sakit itu dia catat. Dan anehnya dalam 1000 pasien itu hanya 70 orang yang bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Hanya 70 bayangkan. Dari 1070. Mudah-mudahan besok termasuk orang yang 7. Nah ya, berarti lebih banyak yang tidak bisa baca la ilaha illallah. Padahal banyak orang Islam itu, ya. Lah kemudian dokternya survei, kenapa kok yang 70 kok bisa baca la ilaha, kok yang lainnya tidak bisa? Dicatatkan sudah ada alamatnya ya. Satu persatu dok didatangi semuanya. Survei, tanya pada keluarganya. Banyak yang meninggal bapaknya. Kemudian pada anaknya, bapak ibu saya mau tanya, bapak jenengan itu dulu meninggal di rumah sakit saya di sana. Apa kebiasaan bapak ibu? Kenapa Pak Dokter? Karena bapak itu dulu waktu meninggal saya menyaksikan sendiri. Waktu saat dia akan menghembuskan nafas terakhir, dia bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan tenang. Maka dengan itu mukanya itu berseri-seri, ya, berseri-seri ceria, seperti senyum gitu ya. Caranya sebenarnya begitu ya. Nah, kemudian para keluarganya menjawab, iya Pak Dokter, memang abah saya ini waktu hidup ini luar biasa. Nah ini dalam 70 orang, saya singkat ya, 70 orang yang didatangi oleh dokter yang bisa baca lafaz la ilaha, jawabannya itu hampir sama. Ya, makanya jadikan apa catatan kita. Jawabannya itu sama. Apa jawabannya? Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Apa jawaban keluarga? Ya Pak Dokter, abah saya, ibu saya, saudara saya waktu meninggal bisa lain atau karena waktu hidupnya pertama dia ini istiqomah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Gimana Bapak Ibu? Pertama istiqomah dalam melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Nah, di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini sebelum duhur itu kalau orang yang sedang istiqomah sudah siap. Oh, ini jam 11.30. Sekarang 11 berapa persiapan? Mungkin kan di sini juga diberi kesempatan kan ya, ada ya. Malah bagus sekali kalau saya jadi puskesmas ini waktu adzan ya, semuanya berjamaah gitu ya. Mudah nanti dengan kepemimpinan Ibu Tani sini semuanya menjadi orang yang istiqomah dalam sholat 5 waktu supaya kita besok meninggal dalam husnul khotimah. Nah, syaratnya gimana sholatnya?
sholatnya pertama dikerjakan pada awal waktu. Ya. Yang kedua dikerjakan dengan berjamaah. Yang ketiga dikerjakan di masjid atau di musola. Ya kan? Yang keempat apa? Itu dikerjakan dengan khusyuk dan ikhlas. Ini yang akan menjadi bahan renungan bahwa kita besok akan mati husnul khotimah. Mudah-mudahan panjenengan semua mulai sekarang ayo kita ini apa? Berlomba. Apalagi pada akhir Ramadan ini, sepertiga dari Ramadan ini luar biasa. Apa luar biasanya? Dilipat gandakan. Jenengan waktu sholat sebelum Ramadan atau di Ramadan itu pahalanya 27 derajat kalau berjamaah di masjid. Tapi kalau di Ramadan ini oleh Rasul dan Allahnya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu kebaikan dilipat jadi 10. Nah, makanya besok ada puasa sunnah ya. Puasa sunnah 6 hari sudah bulan Ramadan. Makanya dikatakan Nabi, siapa orang yang puasa sunnah Syawal 6 hari itu sama dengan puasa 1 tahun. Nah, ini kalau kita kalkulasikan begini secara logika Anda, kok bisa ya? Puasa 6 hari kok bisa 1 tahun pahalanya. Kita coba lihat puasa 1 bulan ya. 1 bulan itu berapa hari? Ya bisa 29, bisa 30, karena 30 lah. 30 dilipat gandakan 10 kali berapa? 300 kali ya, menjadi 300 hari itu ya. Itu ya, ditambah dengan 6 hari ini. 6 kali 10 60 jadi 360. Ini dalam setahun itu kan sama dengan 360 hari kan begitu kan ya? Makanya saya itu matematika panjenengan kalau ditambah puasa, tapi kita kadang-kadang namanya hari raya ya, waduh iya ya banyak tamu. Nah ini caranya puasa sunnah itu boleh dicicil. Nah, ya abdolnya begitu tanggal 1 Syawal buka ya. Abdulnya ya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 buka ya kan? Ya, namanya ada hari raya ketupat kan gitu ya. Ada namanya hari ketupat itu maksudnya begitu. Hari raya kedua, hari yang pertama itu hanya 1 hari. Itu zaman dulu di rumah Abbasin begitu. Jadi 1 hari rame-rame ya udah namanya hari raya itu ya. Ramai udah banyak saudara. Besoknya puasa lagi bersama, luar biasa. Ada hari ketupat itu. Nah itulah ya. Nah, aduh Pak, saya banyak tamu, banyak anak datang. Piye ini cara puasanya? Boleh dicicil, yang penting ada dalam bulan Syawal. Banyak tanggal 1, 2, 3 nggak bisa. Yang biasa Senin Kamis jenengan banyak ya. Biasa mungkin bisa dibarengkan dengan 2 Senin. Ya, Senin diniati puasa Syawal. Jenengan 2 pahala Senin, pahala Syawal. Coba dalam 1 bulan berapa Senin Kamis? Berapa? 4, berarti kan 8 ya? Lebih itu. Lebih kan? Sudah cukup saja. Umpamanya panjenengan tidak kan, tapi kalau lebih abdul lagi jenengan, ya puasa Senin Kamis ya juga puasa Syawal. 6 hari tadi ini berturut-turut itu yang lebih abdul. Tapi dalam situasi tidak memungkinkan, boleh panjenengan cicil. Pokoknya ada dalam 1 bulan Syawal. Nah ini, itulah hadis sekalian. Jadi kita kembali ke sana tadi. Yang pertama panjenengan kalau besok ingin husnul khotimah, jenengan monggo biasakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Bagaimana? Oke? Alhamdulillah. Mudah-mudahan catat Allah dapat hidayah ya. Panjenengan ada tanam hatinya ingin juga. Terpasti bagaimana sholat wajib itu luar biasa. Ada orang yang Pak, kalau saya malam-malam tahajud itu sudah sholat wajib itu sholat itu berapa? Termasuk apa ya? Sholat wajib itu termasuk modal utamanya. Ya modal utamanya ya. Jadi katakan juga as-sholatu miftahul jannah. Ya, sholat itu adalah termasuk kuncinya surga. Nah, inilah
jenengan yang masuk surga, ini sholatnya dia 5 dulu. Kalau sholat sunnah sila, jangan dulu. Yang wajib dulu betulkan dulu. Kalau udah yang 5 wajib sudah betul, baru ninjak yang lainnya. Silahkan panjenengan bantu dengan sholat tahajud malam-malam, ya kan? Nah ini 11 rakaat. Ditambah lagi sholat duha 4 rakaat atau 2, 4 sampai 8 rakaat silahkan. Ditambah juga sholat rawatib ya, qobla duhur, ba'da duhur, qobla asar, ba'da maghrib, ya kan? Ba'da isya. Kemudian yang penting lagi adalah sholat fajar. Apa sholat fajar itu? Sholat qobliyah subuh. Ada hadis yang luar biasa ini ya. Ya rakaataini minal fajri khairum minad dunya. Ini ya saya dapat ini. Ada 2 rakaat sholat fajar itu nilainya lebih berharga daripada dunia dan isinya. Bayangkan. Ini panjenengan memang biasa istiqomah sebelum komat ya. Sebelum komat sholat subuh, panjenengan sempat, makanya jangan sampai lambat. Jadi kalau sholat subuh itu jangan lambat di masjid itu. Kerjakan dulu sholat fajar atau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Insya Allah panjenengan naik istiqomah sholat ini tidak akan kelaparan panjenengan, tidak akan kesusahan masalah dunia udah insya Allah. Walaupun panjenengan katakan saja kaya Pak, tapi legowo dalam hatinya itu merasa kaya serta cukup kan gitu ya. Itulah berarti sholat fajarnya bagus. Ada orang Pak saya tidak kaya, tapi ternyata merasa cukup dengan gajian sedikit tapi barokah. Itu dari barokah dari sholat fajar tadi Bapak Ibu. Jangan disepelekan ini. Ada orang yang kaya raya, gajiannya besar, suami istri, PNS, tapi tidak barokah. Bingung terus, cari tangan sana ke sini, ya kan? Lah ini tidak barokah. Makanya biasakan sholat fajar ini. Insya Allah, mohon pada Allah SWT. Jadi inilah, jadi sholat itu merupakan kuncinya surga. Panjenengan meninggalkan sholat sama dengan kunci surganya hilang. Nah ini mulai sekarang monggo yang kadang menang sholatnya kadang ada orang ya, kadang malah enak sholat, mentai yang tak sholat. Nah ini monggo mulai sekarang jangan sampai dilupakan ini. Sibuk apapun kita sempatkan, kan ya? Kalau sedang musafir boleh dijamak, itu boleh dikosor, boleh udah pokoknya harus tahu cara ilmunya. Ini yang pertama ya. Jadi ingin husnul mah sholat. Yang kedua ada sekalian, setelah itu dijawab lagi, apalagi Bapak Ibu kebiasaan Bapak yang meninggal ini, semua serempak para keluarganya, para dokter. Ibu bapak saya waktu hidup dia gemar baca Quran. Ya, gemar baca Quran, gemar juga menelaah arti Al-Quran, tafsirnya, juga dia mengamalkan Al-Quran. Ini yang berat Bapak Ibu. Sekarang kalau orang penggemar Al-Quran banyak, apalagi Ramadan ya, banyak tadarus sampai 1 bulan bisa 10 kali tamat. Ada yang 2 kali, ada 1 kali. Bapak jadi harus punya program dalam 1 Ramadan ini minimal 1 kali tamat. Gimana menjadi udah berapa juz sekarang? Berapa juz sekarang? Belum dimulai? Monggo minim itu ya. Makanya diprogramkan ini. Ada saudara mengatakan gini, as-saumu ya, as-saumu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Ya. Puasa dan Al-Quran itu besok akan memberi syafaat kepada panjenengan, kepada abdinya pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang gemar Al-Quran masih untunglah baca toh alhamdulillah itu. Tapi lebih baik lagi panjenengan setelah baca sekali-kali ada waktu kita buka tafsirnya ya. Kita buka artinya apa yang maksud ini. Innamal mu'minuna ikhwatun, apa itu artinya? Wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, itu apa artinya? Dikembangkan lagi. Nanti panjenengan lebih mantap lagi dalam kejelamannya. Nah ini ya. Jadi itu akan beri syafaat. Jadi jangan hanya lupa saya alhamdulillah 1 minggu saya bisa tamat dua kali Al-Quran. Tapi ada apa? Ada kewajiban yang lain, panjenengan dituntut untuk supaya yang dibaca itu apa, supaya apa?
tahu artinya dikit demi sedikit. Nah dengan hal ini seperti ini termasuk apa juga? Ini dalam konteks untuk menyampaikan Al-Quran. Jadi beruntung ini, alhamdulillah kepada Ibu Dr. Tantia ini yang ada punya ide seperti ini, baik sekali. Biasanya hari Jumat kalau bukan puasa kan kita apa? Senam ya. Itu senam itu ada termasuk apa? Termasuk untuk membentuk jasmani kan gitu ya, supaya sehat. Ya kan? Jasmani supaya sehat. Nah sekarang karena puasa diganti dengan rohani, supaya rohani apa? Sehat. Makanya jawabannya sehat, ya jamnya sehat, tapi rohani tidak sehat. Ini banyak orang, coba lihat. Kadang-kadang ada orang jalan-jalan, ya itu ya ternyata dia tidak sehat rohaninya, ya kan? Hanya jalan sendiri tuh, jalan kemana ya? Sampai compang camping dan sebagainya. Jasmaninya sehat, tidak sakit, tapi rohaninya tidak sehat. Naudzubillahi min dzalik, tertawa sendiri, ya kan ya? Terus tidur di mana saja, itu berarti sudah tidak sehat. Nah kita ini manusia yang memari rohani perlu. Makanya sekali-kali penjenengan yang di HP ini Bu ya Pak ya, yang di HP ini isinya macam-macam. Saya punya HP luar biasa ini, sangat banyak manfaatnya. Ingin apa ingin bisa, ya. Lah tapi kadang-kadang saya nyetel Lailatul Qadar, pas keluarnya 3 makhluk, no. Ya Allah ya Karim. Banyak iklan itu. Nah itu tergantung kita makanya ya. Jadi HP ini bisa untuk kebaikan, juga bisa untuk kemaksiatan. Tapi mari kita ambil hikmahnya. Tanpa ini kita ketinggalan informasi. Luar biasa, kalau udah punya HP juga sulit ini. Ya, grup saya banyak, sama sini luar biasa. Saling mengisi, ya saling mengisi. Itulah ya. Jadi yang pertama, jadi sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, gemar membaca Al-Quran. Sebab puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat dari sekalian pada hari kiamat. Yang ketiga saya singkat aja. Yang ketiga apa? Para keluarga menjawab, yang ketiga adalah bapak ibu yang meninggal ini tidak lepas dari dzikrullah. Ya, tidak lepas dari dzikrullah, selalu dzikir hatinya. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang beriman itu adalah hatinya berzikir kepada Allah di mana saja. Zikir itu bukan di masjid saja, bukan di rumah saja, di mana saja panjenengan, tempat kerja juga. Nah, makanya jenengan habis sholat duha, dan sempatnya sholat duha itu juga zikir masuk. Habis sholat duha, jenengan jangan lupa baca istighfar yang banyak. Ya, baca istighfar yang banyak ya. Allahumma qfirli dzunubi wa tahirati. Ada juga dengan baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya kan bisa. Ada juga Allahumma qfirli dzunubi wal hidayah wa rahmati, baca. Pokoknya istighfar dibaca lah ya. Macam-macam dah ya. Rabbi qfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini disunahkan ya. Jadi 100 kali itu. Boleh sambil kerja Rabbi qfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi qfirli wa tub adalah termasuk juga jalan menuju husnul khotimah. Kemudian selanjutnya hadis sekalian, setelah itu bagaimana? Setelah gemar baca Al-Quran, zikir. Nah, yang keempat, orang yang calon husnul besok yaitu suka silaturahmi. Ya, suka silaturahmi. Ini terus silaturahmi ini. Mungkin ke rumah-rumah kita tidak sempat, makanya besok hari raya ini biasanya ya kalau hari raya itu saling berkunjung kan ya, kalau sempat yang dekat. Kenapa? Namanya manusia, al insanu mahalul khotowan. Manusia ini tidak lepas daripada salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Oh, kalau saya tidak pernah punya dosa, tidak bisa. Pasti semua orang punya salah, baik salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, makanya biasanya di dalam satu lembaga itu mengadakan namanya ada acara halal bi. Ini baik sekali. Mungkin
kita tidak sempat. Kalau lebih baik itu sempatkan ke rumah, saling silaturahmi. Ya pokoknya Bapak Samsul ke rumah saya juga kepada Pak Samsul, kepada Pak Hari dan sebagainya. Itu baik juga, lebih akrab. Karena apa? Dikatakan tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu adalah ikhwah. Apa itu? Saudara. Makanya dengan saudara kalau ada kesalahan Pak Aslihu harus saling memaafkan, mengislahkan. Banyak ada, makanya kalau di Bandung ini kan orang Tasik saya. Ini ada adat yang memang sampai sekarang tidak bisa dihilangkan. Kalau hari raya, Pak Bu ya, kalau dari adatnya orang Sunda ini, kalau hari raya itu kita pulang dari sholat Id, ya. Sholat Id ya, itu langsung kita udah boleh kemana-mana, harus langsung ke rumah dulu. Ke rumah dulu di sana ada, kalau suami ada istri, kalau istri ada suami, ada ayah ada ibu ya. Masih beruntung panjenengan yang pada hari raya ini masih ada ibu dan ayah, ya kan, masih untung. Yang tidak ada, ya suami sih dulu ya. Jangan sampai gini, panjenengan habis sholat raya langsung breng kemana? Ke kuburan. Ada kan? Salah keliru itu. Jadi panjenengan begitu sholat Id jangan langsung kuburan jauh. Dah usah kuburan belakangan nanti. Yang pertama orang hidup dulu. Ya, pertama yang paling penting kalau masih ada ibu dan ayah. Kalau kita suami istri kalau kita agak jauh ya, rumahnya berbeda, rumah dulu suami istri. Kalau di Tasikmalaya saya sebagai orang Sunda ya. Nah suami itu duduk di kursi, kemudian istri langsung sungkem. Itu nangis, Pak. Saya mohon maaf Pak, saya banyak dosa. Si istri itu banyak dosanya Pak. Saya ini banyak dosa sama-sama Pak. Saya mohon dimaafkan semuanya. Si suami juga, oh ya Bu, saya maafkan. Langsung saya maafkan juga bahwa banyak salah. Akhirnya plong, ya kan? Plong itu suami istri itu sudah suami istri sudah saling maafkan. Si ibu duduk di kursi yang kedua. Ya, anaknya datang, anak pertama. Jejer ini anak pertama. Pertama ibunya dulu, Bu. Saya sebagai anak pertama, saya banyak dosanya. Minta maaf dengan nangis. Saya doakan Bu, Ya, pertama minta maaf, yang kedua minta doa. Nah, ini kepada ibu loh. Ayo, coba laksanakan ini. Pertama minta maaf pada ibu, yang kedua minta doa. Dan kita mendoakan juga pada ibu, ya Bu. Mudah-mudahan doa panjenengan kepada Allah juga saya mendoakan buat ibu juga ada sisa umur yang barokah. Ya, ada sisa umur yang barokah. Ingat Bapak Ibu, kalau dulu saya masih muda pada panjenengan ya, saya mesti berdoa Allahumma tawwil amalana. Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Nah setelahnya saya bertahun-tahun, sekarang usia saya 69. Saya minta panjang umur terus pas piye kan ya. Pada ada teman saya. Nah saya akhirnya berkomunikasi dengan ulama. Bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai? Ini kalau kita minta panjang umur dikabul Allah sampai beratus tahun kita umurnya itu. Kita tidak punya orang teman-teman kita. Nah, akhirnya para kiai memberikan wasiat. Sekarang kita rubah doanya. Ya terutama yang sepuh ya. Doanya jangan minta panjang umur, minta sisa umur yang barokah. Ya, minta sisa umur yang barokah. Aku saya panjang tua, kapan mati dia tuh ya? Ya, dia panjang nggak ada apa-apa, tapi nanti udah tua aja nggak jauh panjang umur ya. Takut nanti terlalu panjang, nanti tidak punya teman. Bagaimana itu? Ya sampai luar biasa tuh, banyak yang sampai 100 baru setahun itu sampai sudah. Ya kalau saya kalau udah ya. Indah. Jadi inilah sekalian, minta sisa umur yang barokah. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang silaturahmi di sini luar biasa. Anaknya minta maaf sama ibunya, sama ayah. Doa yang paling mustajabah adalah doa dari ibu. Ingat ya,
Walaupun ibu kita sekarang dalam keadaan situasi tidak baik, mungkin memusuh kita ada, walaupun bagaimana tetap ibu kita. Karena ada orang, ya saya kemarin didatangi anak yatim ya ke panti saya itu. Pak Ustadz, saya ini orang tua saya itu gimana ya? Loh, kenapa? Orang tua saya itu ada, tapi tidak peduli sama saya. Dia ini enaknya sendiri, saya dibiarkan. Terus gimana sikap saya? Saya ginikan, enak. Kamu ada kamu, tidak mungkin ya tanpa ada ibu, kan begitu. Walaupun jelek doakan tetap, doakan, mungkin dia sedang hilaf. Terus gimana Pak? Saya kalau ke sana ada rengket. Wah, tetap namanya anak harus tetap baik. Biarkan doakan terus, tapi lama-lama kalau kamu baik pada orang tua pikir, iya, aku tidak peduli pada anakku, tapi anakku peduli karena dia gak diurus oleh saya, gak apa-apa. Akhirnya orang tua itu akan mikir, timbal balik akhirnya. Sejelek-jeleknya ibu, pasti dia akan kembali kepada kasih sayangnya kepada anak. Maka dikatakan ridullahu fi ridul walidain wa sutullah fi sutil walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung kepada keridhoannya kedua orang tua. Dan kebencian Allah juga tergantung kepada kebencian kedua orang tua. Nah makanya kalau kita ada orang tua tidak baik, tidak ridho, aduh bahaya ya Pak. Jangan saya bertengkar orang tua, jangan sampai, harus ngalah. Orang tua sejahat apapun panjenengan, jangan saya mengatakan sesuatu yang tidak baik, jangan. Dan sebaliknya panjenengan jadi orang tua punya anak, ya. Punya anaknya itu luar biasa nakalnya. Sekali-kali panjenengan sebagai orang tua jangan mendoakan jelek juga kepada anaknya. Awasnya. Ditimbal balik. Kenapa demikian? Karena doanya orang tua itu mustajabah. Ini ada cerita di Tasikmalaya. Seorang ibu, ya, punya anak nakal, sudah sampai kenakalan anak itu luar biasa, menjengkelkan orang tua. Padahal sudah dididik sampai sudah sarjana, tapi dia menjengkelkan orang tua. Akhirnya ibunya nangis dan merasa tidak senang padanya. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya tambah subur. Sampai begitu katakannya. Ya Allah, betul juga. Dia ini entah gimana itu pas sepeda motor, lawangnya akan ditutup, dia langsung dirondol ya. Tepat sebelum datang, des langsung. Inilah doa orang tua itu ada sangat mustajab. Monggo Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau panjenengan ingin husnul khotimah, jangan lupa bersilaturahmi. Nah monggo boleh sekarang silaturahmi ini. Ya, mungkin sekarang kan ada HP ya. Nah ini minim. Kalau banyak keluarganya jauh ya, anak saya itu ada yang di Banten, ada yang di Tasikmalaya, di Bandung. Dia sebagai anak tanya, ya jangan sampai dia bagaimana, gimana sehat Pak Bu? Alhamdulillah sudah silaturahmi ya. Tapi yang paling afdal kita datang pada orang tua, walaupun jauh. Kalau ada dana itu makanya ada istilah mudik. Ya kan? Ada istilah mudik itu adalah apa? Kembali kepada tempat kelahiran, di mana kelahiran kita berada. Ini mudik, ingin bertemu dengan orang tua. Sekarang sudah mulai siap-siap, anak-anak saya akan mudik ya, karena sudah hampir liburan. Nah ini, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, mudik yang sebenarnya itu hanya mudik di dunia. Mudik yang sebenarnya adalah mudik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita asal diciptakan dari tanah, juga akan kembali ke tanah. Kan begitu ya? Kita diciptakan oleh Allah, juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudik ini yang paling penting. Contohnya kita akan mudik, pokoknya dari Banten ke Jatiroto, pasti harus ada persiapan, ada punya sarung cukup, ada kendaraan, aman di perjalanan, kan begitu, sehat, kan begitu kan ya. Apalagi kita akan mudik kepada Allah, apalagi kita akan mudik ke tanah lagi besok. Apa ini persiapan aja? Sudah siap kan? Nah ini harus
karena kematian itu sewaktu-waktu, baghtatan kata Allah. Mati ini adalah baghtatan, mendadak datangnya. Tidak bilang, Pak Endang, sampai besok mati loh. Tidak ada gitu. Kalau tahu dibilang gitu, wah saya semalam akan berbuat baik, kan begitu aja. Tapi tidak ada orang-orang kadang-kadang sekarang juga seperti ini. Orang-orang datang ke rumahnya meninggal, innalillahi, bisa saja. Tapi mudah-mudahan yang penting kita mati dalam husnul. Nah, indah sekalian. Ini sudah luar penting, sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya yang terakhir, cukup ya? Apa dipanjang lagi? Cukup ya? Yang terakhir, jawaban dari keluarga. Ya. Mengapa dia bisa lakukan la ilaha illallah? Yaitu yang terakhir, katanya Pak dokter, bapak ibu saya waktu hidup itu hidupnya nyanyok, kata jawabannya. Apa nyanyok? Hidupnya itu berehan, kalau orang Bandung. Hidupnya itu bersosial tinggi, suka memberikan pertolongan pada orang yang memang perlu pertolongan, suka memberikan pertolongan pada orang yang sangat pertolongan. Inilah. Itulah orang seperti akan lancar mengucapkan la ilaha illallah. Ya, pada demikian pada hari hanya 3 sebelum lagi monggo Bapak Ibu sekalian sekarang perbanyak sedekah. As-shadaqatu tadba'ul bala. Sedekah itu adalah bisa menolak bala. Makanya panjenengan kalau bepergian ya, itu jangan eman ya, nyemplung uang recehan dah. Mungkin di lampu merah ada pengemis, nggak usah diurah-urah, wah jauh antok, jangan begitu ya. Ada kita kasih, tidak ada kita tolak dengan baik. Ya ingat, jangan sampai kita mencaci maki. Jadi dalam surat kedua kan ada ya. Jadi wa amma yatim wala takar wa amma sa'ila wala tanhar ya. Jadi kalau ada yatim jangan disahagi kepada orang yang meninggal, jangan sampai disentak-sentak, tapi kalau memang tidak berkenan tolaklah dengan baik. Banyak kita sedang sibuk tereng ya ke rumah ya, tereng. Oh ada saja, nggak usah begitu, nggak usah begitu. Kita kalau memang tidak berkenan, dek maaf deh ya, maklum dulu. Tapi kan bahkan sopan juga saya. Sopan juga alhamdulillah, karena kita manusia. Sudah, jangan melihat latar belakang mereka. Memang mereka seperti itu, tidak apa-apa sudah. Inilah. Jadi bersedekah itu ada sekalian, itu bisa menolak bala. Banyak dalam perjalanan ya. Saya kalau dari sini ke Banten pernah bawa mobil ya. Tak siapkan uang 2.000-an, 5.000-an ya. Sana di jalan, toret-toretan, unta lagi kan gitu ya. Sudah lemparkan ini, mari doakan tuh. Alhamdulillah yang dari bawah mudah-mudahan selamat lagi sampai tujuan, kan begitu kan. Boleh digambarkan rezekinya, kan begitu kan ya. Luar biasa, apalagi karyawan Joglo itu ya. Sana ada amal masjid jika dibangun itu. Sudah, kita ada waktu lemparkan berapa aja sesuai dengan kemampuan kita. Tambah banyak, tambah baik. Sebab pahalanya dalam Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Luar biasa. Sudah, insya Allah orang yang suka sedekah dia akan menderita, dia akan melarat, akan tambah banyak. Coba lihat orang yang suka sedekah ini, tambah banyak, tambah memberi, tambah banyak rezekinya. Mudah-mudahan sekalian dengan penjelasan saya yang terakhir ini, yang terakhir saya menyangkut waktu membacakan ayat dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ya. Wa'tasimu, bersatu padulah ya dengan tali Allah. Jangan sekali-kali kita ini bercerai-berai ya. Jangan sampai bercerai-berai supaya sama muslim hari. Jangan sekarang ya. Ingat, Islam sedang digoyang. Ya, sedang digoyang dengan bermacam-macam isu. Dengan bermacam-macam orang yang melecehkan Islam. Saya minta mari bersatu. Kalau ada apa-apa kita bersatu. Satu tauhid, la ilaha illallah. Itulah, mari bersatu bersama dengan teman, kita harus saling menyapa dengan baik. Jangan sampai ada istilahnya
saling membenci jangan. Nanti hari raya ini kita mohon maaf. Ataupun namanya kita kesalahan, kapan aja kita punya salah, segera minta maaf itu yang paling baik. Barakallah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah wa abwaabal rizqi wa tarzuqna tamama ni'matika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ridwanika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana htim lana bi husnil khatimah wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.